Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita menyanyikan lagu ini dari semua kata. Selain Kau, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita sembah Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan, Engkau yang layak Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Mari saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan, ku sembah
ada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. sama-sama katakan ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Mari setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Beri salam depan kiri, kanan belakang, katakan Allah dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaannya saksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus Disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. sama-sama katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu,
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal hati setiap kita Tuhan. Yes, Lord. Engkau yang mengetahui Tuhan isi hati kami Tuhan. Terima kasih. Kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan akan sabda firman-Mu Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya Yesus. Jesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi pada
sungguh-sungguh hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Yes Lord. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sama-sama katakan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai sukacita kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan. Engkau masih memberikan kami waktu Tuhan untuk boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau yang mengerti setiap kerinduan kami untuk kami terus tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Biarlah petang hari ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini, kami boleh belajar tentang kebenaran berita firman-Mu. Kami boleh belajar sesuatu yang baru Tuhan pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mempunyai hidup yang bijaksana di akhir zaman ini Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Dan kami boleh punya hidup yang senada dan seirama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat petang hari ini. Biarlah kami boleh duduk diam dan bahkan mendengarkan sabda-Mu dengan hati kami yang terbuka. Dan kami menangkap setiap kebenaran-kebenaran berita firman-Mu. Dan biarlah kebenaran berita firman-Mu itu menjadi benih dalam hidup kami. Dan kami percaya benih itu akan bertumbuh subur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat petang hari ini. Dan kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Kristus saja yang nampak dalam setiap perkataan, huruf, kebenaran berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat boleh katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, boleh silakan duduk. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah mengantarkan kita untuk beribadah pada petang hari ini, untuk memuji, menyembah Tuhan pada petang hari ini. Puji nama Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita semua masih sehat, kita semua masih bersama-sama boleh
mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan. Beberapa bulan lalu Bapak Gembala sampaikan, Bapak Gembala katakan bahwa bagaimana kita memiliki iman yang murni. Bagaimana kita memiliki hidup yang murni di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melewati krisis, bagaimana kita menang di dalam krisis. Dan berbagai hal membawa kita untuk semakin mempersiapkan diri kita untuk menjadi tim penyambut Tuhan. Bukan menjadi tim penggagas kedatangan Tuhan. Nah, mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau siapkan kebenaran kita, kebenaran berita firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Judul firman Tuhan yang saya siapkan buat kita semua pada petang hari ini bahwa bagaimana kita hidup bijaksana di akhir zaman. Orang berkata bahwa tanda-tanda telah nyata. Semua apa yang Alkitab catatkan, semua apa yang Alkitab tuliskan, mulai digenapi satu persatu. Maka oleh karena itu mari kita punya kehidupan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita punya hidup yang bermanfaat. Kita punya hidup yang memberikan dampak buat orang lain. Nah, untuk memperpendek, mempersingkat pembacaan firman Tuhan kita. Firman Tuhan ini terambil di dalam Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Karena banyak ayatnya kita tidak perlu membaca. Tapi saya mau sampaikan kepada jemaat Tuhan. Percayalah Alkitab ini, kisah ini familiar sekali dengan kita. Alkitab ini mencatatkan tentang perumpamaan, tentang kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, pada petang hari ini saya mau sampaikan buat kita semua. Pada zaman dahulu pada saat Alkitab kisah ini ditulis di Israel, terjadilah kenapa ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Karena ada kisah di mana pada saat ada mempelai, ada pengantin datang, kalau sekarang mungkin namanya bridesmaid ya. Nah, ada teman-teman daripada mempelai wanita ini berjumlah sekitar kurang lebih dari 10 orang, di mana dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk temannya ini akan menjadi mempelai wanita. Nah, pada saat di gerbang kota terjadilah tawar-menawar antara mempelai pria dengan keluarga daripada mempelai wanita. Mereka terjadi tawar-tawaran, mereka maharnya berapa yang dibayarkan. Kalau sudah setuju, maka mempelai pria boleh masuk ke dalam kota, boleh menjemput mempelai wanita. Nah, tetapi mari kita belajar hidup yang bijaksana dari 5 gadis ini. Nah, pada saat itu gadis ini saya percaya pasti punya pelajaran, pasti pernah melihat kisah-kisah pengantin sebelumnya. Bagaimana dia melihat, oh kalau ada pengantin itu datangnya sampai malam. Karena mereka harus tawar-tawaran mahar dulu. Jadi kalau datangnya malam hari, mempelai pria, karena waktu itu tidak ada penerangan, jadi yang harus disiapkan berarti minyak untuk persediaan di dalam buli-buli untuk membawa pelita itu tetap menyala. Nah, itu kisah daripada Matius 25 ayat 1 sampai 13. Nah, mari kita belajar dari kisah ini, mari kita ambil bagaimana kita hidup bijaksana di akhir zaman. Nah, mari kita lihat belajar bersama-sama. Sebelum saya masuk ke dalam poin pertama, saya mau ada kisah sedikit. Nah, kami punya seorang anak ya yang beberapa bulan lalu lahir. Nah, saya memperhatikan anak kami ini juga cukup pintar gitu ya, cukup mungkin dia belajar dari kesalahannya, jadi sehingga tidak terulang lagi. Saya memperhatikan meskipun saya bekerja, tetapi kalau sore hari saya pulang, tugas shift saya itu sore sampai subuh. Itu tugas shift saya untuk menjaga, menemani anak kami. Kalau dari pagi sampai sore itu Pak Gembala dengan Tata, keponakan kami yang menemani. Nah, saya melihat anak ini, saya memperhatikan pada suatu ketika saya pulang kerja itu kaget. Kok pipinya sebelah kiri itu lebam gitu. Kok pipinya lebam gitu ya. Terus saya tanya kepada Pak Gembala. Dikatakan bahwa anak ini belajar untuk turun dari tempat tidur. Nah, di rumah itu sudah nggak pakai bed, nggak pakai dipan maksudnya, sudah pakai kasurnya itu taruh di bawah, dan kasur itu lumayan tinggi menurut saya, mungkin 30 sampai 40 cm kali ya ketinggiannya.
Nah, dia itu mau turun dari kasurnya. Nah, turun dari kasurnya karena dia baru belajar, akhirnya dia apa ya namanya ya, jelungup gitu ya, loncat sendiri dan akhirnya lebamlah pipinya. Dan 2 kali kejadian seperti itu. Terus kemarin saya perhatikan bukan kemarin sih, saya sudah perhatikan sekitar sebulan ini. Karena dia pernah jatuh, karena dia pernah melakukan kesalahan ya, karena dia pernah melakukan hal yang tidak enak sehingga membuat dia semakin pintar. Jadi sekarang dia kalau turun itu pertama yang dia turunkan itu persiapan, badannya digoyang-goyang dulu, habis badannya digoyang tangannya turun. Nah, habis tangannya turun, kepalanya dinaikkan dulu, terus baru dadanya turun untuk sebagai tumpuan dan pahanya jadi tumpuan. Jadi sekarang dia sudah tidak lebam lagi, sekarang dia sudah semakin pintar. Nah, ya apa yang kita mau petik kisah ini adalah bahwa orang yang pintar, orang yang bijaksana adalah orang yang tidak pernah jatuh dalam lubang yang sama. Orang yang tidak pernah jatuh pada kesalahan yang sama. Nah, mari kita belajar hidup bijaksana di akhir zaman ini. Apa yang harus kita lakukan dengan setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami? Mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, ada 3 poin yang saya mau bagikan buat kita semua. Nah, poin yang pertama mari kita lihat, saya sudah mempersiapkan di sini ya. Di dalam ayat yang keempat, saya akan bacakan buat kita semua, boleh lihat di layar, percayalah saya copy paste dari Alkitab. Boleh juga lihat di handphone atau Alkitab Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Dikatakan bahwa sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tadi saya katakan di awal, gadis bijaksana, 5 orang gadis bijaksana ini pasti belajar dari pengantin-pengantin yang terdahulu. Oh, kalau ada pengantin dan yang selalu kurang dan selalu menjadi masalah itu minyak di dalam buli-buli yang untuk menanti kedatangan mempelai pria yang tawar-tawaran tadi di gerbang kota bisa sampai larut malam, bisa sampai dini hari. Enggak seperti sekarang, datang ngelamar sudah bawa apa-apa sudah diterima. Kalau dulu harus di gerbang dulu tawar-tawaran, setelah tawar-tawaran disetujui baru boleh masuk menemui mempelai wanita. Nah, dikatakan di ayat 4, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan buat kita semua, apa tandanya orang bijaksana? Apa ciri-cirinya orang yang bijaksana? Yang pertama adalah orang yang berpikiran jauh ke depan, bukan berpikiran pendek. Bahasa kerennya di anak muda sekarang adalah orang yang bisa move on. Jangan kita ingat-ingat kejadian yang lalu. Karena saya percaya di kejadian yang lalu, kejadian hari ini, dan bahkan kejadian esok, Tuhan akan tetap menyertai orang-orang pilihannya. Tuhan akan bersama dengan orang-orang pilihannya, orang-orang yang benar, yang melakukan perintah Tuhan. Nah, mari kita belajar mari kita belajar move on. Mari kita berubah. Mari jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan seperti bangsa Israel pada saat dia keluar dari tanah Mesir, ada di padang gurun, mereka berkata, dulu di Israel ada bawang bombay, bawang prei, dan mereka mengingat-ingat, dan itulah yang menyebabkan mereka akhirnya lama berputar-putar sebanyak bukan 40 tahun, 38 tahun sebenarnya. Waktu kami ada kesempatan ke Israel, tour leader kami berkata bukan 40 sebenarnya. Mereka keluar 2 tahun dan 38 tahunnya yang putar-putar di padang gurun. Jadi 2 plus 38 baru 40, tapi sebenarnya 38. Nah, mari kita belajar bahwa orang yang berpikiran jauh ke depan, orang yang bisa move on, itu adalah ciri-ciri orang yang bijaksana. Nah, saya ada satu ilustrasi buat kita semua. Singa melawan rusa. Mau kita lihat di Planet Animal, mau kita lihat di gambar-gambar, yang namanya singa lawan rusa, selalu singa yang menang. Padahal saya baca satu penelitian secara di atas kertas, rusa harusnya menang. Karena sekali lari, rusa itu bisa lari 90 km per jam. Dan singa hanya bisa lari 58 km per jam. Nah, masalahnya adalah
Karena rusa, dia sudah punya pemikiran bahwa aku pasti ditangkap, aku pasti dimakan, aku pasti diterkam oleh singa. Dan rusa selalu menoleh ke belakang. Dia lari, dia tidak pernah fokus ke depan. Dia lari selalu, dia lihat ke belakang, apakah singa ini sudah menangkap dia. Dan pada saat dia selalu melihat ke belakang, di saat itulah pusat kelemahan dia. Di saat itulah masalahnya, dia menjadi larinya tidak stabil. Nah, mari kita belajar. Alkitab juga mencatat istri Lot, karena dia ingat-ingat harta benda, emas mungkin, tanah apa dan lain sebagainya, cokim, berlian dan lain sebagainya, yang lalu di rumahnya, yang di Sodom Gomora dihanguskan. Dan akhirnya istri Lot karena menoleh ke belakang, jadilah tiang garam. Ada lagu sekolah minggu seperti itu. Mari kita belajar untuk move on. Mari kita belajar jangan seperti rusa yang harusnya di atas kertas dia menang. Tapi karena dia selalu menoleh ke belakang, akhirnya sang rusa ini ditangkap dan diterkam singa. Di semua gambar yang saya cari, di film, di video YouTube, saya lihat di Planet Animal, selalu rusa kalah. Padahal secara kertas rusa harusnya menang. Nah, mari kita belajar. Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 3 ayat 13b. Dikatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Paulus mengajarkan kita, dia tidak ingat-ingat dulu dia adalah ahli agama, dulu dia orang yang dihormati, dulu dia orang yang dielu-elukan. Tetapi pada saat dia mengenal Kristus, dia mengambil keputusan mengenal Kristus, maka banyak penganiayaan, dikejar dan mau dibunuh. Paulus, dia mengarahkan tujuannya ke depan. Sekali ikut Kristus, tetap ikut Kristus. Dan dia tidak pernah menoleh hal-hal enak yang ada di belakang. Ada satu kata bijak berkata bahwa Anda tidak dapat menaruh sebuah tanda tanya kalau Tuhan sudah taruh titik dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah berperkara dalam hidup kita dan Tuhan berikan titik, kita tidak bisa bertanya, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa. Mari kita belajar memusatkan pikiran kita, bukan apa yang kita tidak bisa lakukan, tapi mari kita belajar untuk apa yang bisa aku lakukan. Kalau kita berpikir apa yang tidak bisa kita lakukan, kita akan selalu ingat dengan masa lalu. Mari kita belajar move on. Mari kita bergerak maju. Mari kita keeping more forward. Belajar maju ke depan. Orang yang bijaksana tandanya adalah orang yang tidak pernah berpikir pendek. Dia selalu berpikir panjang ke depan. Dia selalu move on dalam segala hal. Nah, mari kita belajar. Keadaan tidak enak hari-hari ini. Tetapi percayalah, orang yang benar Tuhan akan sertai. Jalan hidup orang benar Tuhan akan sertai. Dikatakan di dalam Mazmur, bahkan saat kita jatuh pun tangan kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Itu poin yang pertama, tanda orang-orang yang bijaksana. Yang pertama dikatakan bahwa orang yang berpikir maju ke depan, bukan berpikir pendek. Yang kedua, poin yang kedua, mari kita lihat di dalam pasal yang di dalam ayat yang ke-9. Saya sudah siapkan di layar. Dikatakan bahwa tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Nah, mari kita belajar poin yang kedua. Dikatakan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki integritas. Apa sih integritas itu? Integritas bahasa sederhananya luar dan dalam sama. Integritas itu apa yang saat kita melakukan sesuatu dan tidak ada orang yang tahu dan kita terus melakukannya dengan konsisten. Gampangnya seperti ini. Ada Pak Gembala selalu katakan, mari kita belajar buang sampah pada tempatnya. Nah, kalau Bapak Gembala yang menyuruh, misalkan contoh ya, Erin itu ada sampah tolong buang pada tempatnya. Mungkin sekali karena ada Pak Gembala ya udah kita buang. Tetapi pada saat Bapak Gembala tidak berkata atau pada saat tidak ada yang mengatakan kepada kita, tapi kita terus ada sampah lihat kita buang, ada sampah berceceran kita buang. Nah, itu adalah orang yang
berintegritas, orang yang luar dan dalam sama, pada saat disuruh dan tidak disuruh, pada saat ada orang yang melihat atau orang yang tidak melihat, kita tetap melakukan. Orang yang berintegritas adalah orang yang berani berkata tidak terhadap apa yang salah, dan orang yang berani berkata iya kepada hal yang benar. Contohnya ini, kejadian ini, bahwa si bijaksana berkata, tidak, kami tidak cukup. Untuk kami saja nggak cukup, apalagi untuk ditambahkan dengan kalian yang minta. Gadis bijaksana ini sudah memperhitungkan segalanya. Dia tahu bahwa kalau malam hari tidak ada penjual toko minyak, toko sebelah yang jual minyak yang buka. Nah, terus ada kisah yang menarik beberapa minggu ini terjadi di dalam kantor saya. Nah, di dalam kantor saya terjadi seperti ini. Kami karyawan, saya kerja di Jogja Toserba ya, kalau yang belum tahu, saya kerja di Jogja Toserba. Kami karyawan itu pada saat kami bisa belanja juga, jadi toko sebelum buka kami bisa belanja, kami transaksi di kasir. Nah, pada saat pulang kami harus lewat pintu karyawan, harus dicek dengan satpam dan lain sebagainya. Nah, saya belajar satu hal dari satpam di kantor saya. Nah, satpam saya ini mempunyai integritas, dia memiliki konsisten gitu. Nah, satu ketika hari Selasa lalu saya beli, biasa saya belanja. Nah, saya belanja, saya ambil belanjaan saya, dan pada sore hari mau pulang kantor saya dicek, biasa kita dicek. Nah, ternyata satpam saya ini harusnya secara struktural di kantor itu saya lebih tinggi, karena saya yang bayari gitu ya. Dia kan karyawan outsourcing. Dia adalah karyawan, bukan karyawan daripada Jogja. Harusnya dia nggak enak gitu ya untuk meriksa kita, tapi karena itu tugasnya dia lakukan. Satu ketika kemarin Selasa kejadian, saya sebutkan belanjaan saya, ikan, bawang pre dan lain sebagainya, semua belanjaan saya. Terus pada saat saya sebutkan tahu, terus satpamnya ini bilang, "Bu, kok nggak ada tahu ya? Lihat struknya, kok nggak ada tahu gitu." Waduh, saya juga bingung gitu. Waduh, ini mungkin anak-anak kasir tidak di scan gitu. Wah, kelewatan. Saya bilang, ya udah Pak, saya taruh aja tahunya. Udah, saya enggak usah beli, saya pulang gitu. Besok paginya, karena terjadi, sebenarnya kejadiannya bukan saya saja. 3 hari berturut-turut itu saya dan teman-teman kejadiannya seperti itu gitu. Kasirnya kurang teliti. Jadi sehingga satpam ini dipanggil gitu ya, kita di-meetingin, di satpam ini dipanggil, dia cerita, "Ya mohon maaf ya ibu-ibu, karena ini tugas saya harus mengecek semuanya, tidak boleh ada yang kelewat, meskipun ibu-ibu yang membayari kita," dia bilang seperti itu. Cuman yang saya mau petik adalah satpam saya ini, dia berani untuk melakukan tugasnya sekalipun itu orang-orang harusnya di atas dia gitu. Orang-orang yang punya garis struktural lebih tinggi daripada dia. Mari kita belajar, yang saya pelajari dari satpam saya ini, dia punya integritas, dia nggak takut kalau itu tugasnya dia tetap lakukan, sekalipun mungkin dia nggak enak gitu. Nah, pada endingnya ya kita di briefingin semua sih, nggak ada masalah gitu. Cuman yang saya mau katakan bahwa integritas itu adalah melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu secara konsisten sekalipun tidak ada yang memperhatikan. Nah, itu poin yang kedua. Tadi kita belajar apa tanda-tanda orang yang bijaksana menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Yang pertama tadi, orang yang berpikir maju ke depan, bukan berpikir pendek. Orang yang move on, bergerak maju. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki integritas. Dan yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa akan tetapi waktu sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, gadis bijaksana ini pasti sudah melihat, seperti saya katakan berulang-ulang, dia pasti tahu alurnya, kejadiannya, kalau ada mempelai, habis tawar-tawaran, apa yang dilakukan, apa yang terjadi, dan terakhir pasti ada pesta perjamuan. Nah, gadis bijaksana ini dia tahu waktu yang tepat, dia tahu waktunya. Kalau mempelai pria sudah datang, pintu akan ditutup dan pesta akan
akan dimulai. Nah, poin yang ketiga saya mau belajarkan buat kita semua. Orang yang bijaksana di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Yang ketiga adalah orang yang mengerti kairosnya Tuhan. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Orang yang memahami mana waktunya Tuhan. Jadi segala masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus belajar. Pengkhotbah katakan di Pengkhotbah 3 pasal yang pertama, kalau enggak salah dikatakan ada waktu bersedih, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, semua itu ada waktunya. Segala yang ada di muka bumi ini ada waktunya. Jadi kalau hari ini engkau punya dirundung masalah yang banyak, jangan engkau bersusah hati, jangan engkau menyalahkan Tuhan, jangan engkau menyalahkan keadaan. Tapi mari kita belajar, apapun yang terjadi Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Ada semua ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Orang yang mengerti kairosnya Tuhan adalah orang yang siap sedia, selalu ready. Begitu kesempatan itu datang, begitu mempelai itu datang, pintu ditutup, dia ada di dalam pesta itu. Nah, mari kita belajar bahwa orang yang mengerti waktunya Tuhan adalah orang yang siap sedia. Dan pada saat kesempatan itu datang, dia ada dan masuk di dalam kesempatan itu. Di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kelima, bahasa Indonesia sehari-hari, saya lebih suka dikatakan bahwa seperti ini. Di dalam hubungan kalian dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kita dan dibutuhkan kepekaan dengan Tuhan untuk kita mengerti mana kesempatan buat kita untuk menjadi lompatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebagai penutup firman Tuhan hari ini, saya mau ada kesaksian sedikit buat kita semua. Kejadiannya beberapa bulan lalu ya, kita semua tahu bagaimana Bapak Gembala dan Tata diisolasi, di karantina, bahasa saya mereka dipenjara. Mereka dipenjara di Rumah Sakit Harapan Sehat karena terindikasi virus COVID-19. Nah, pada waktu itu saya sempat jujur, saya juga manusia. Saya katakan, Tuhan, kok terjadi seperti ini sih dalam kehidupan rumah tangga kami? Kok ada masalah kayak gini? Belum selesai kesedihan karena orang yang berdiri untuk gereja ini, orang yang punya punya andil dalam gereja ini, menjadi salah satu pilar gereja, dan Tuhan sudah panggil. Baru beberapa hari suami saya dan keponakan saya harus masuk di penjara juga. Dan saya sempat komplain, Tuhan kok kayak gini. Satu, anak kami baru lahir dan saya pasti kerepotan. Yang kedua, saya juga kan harus bekerja sehari-hari. Pada saat itu saya juga waktunya harus masuk untuk bekerja karena itu adalah puasa waktu itu dan pekerjaan itu menumpuk sekali. Dan saya komplain, Tuhan kok kayak gini gitu. Dan 2 bulan saya tidak terima gaji, ya saya sih enggak komplain kalau ini, karena saya enggak kerja ya masa mau terima gaji gitu. Saya cuman terima beberapa ratus ribu lah. Saya ya sudah, saya nikmati setiap proses dengan air mata yang suami saya juga enggak tahu pada saat dimana saya menangis, pada saat saya komplain dengan Tuhan, suami saya enggak tahu. Terus dan saya bersyukur juga ada orang-orang keluarga GBI Banjaran yang mengasihi, bahkan peduli, mulai dari mengirimkan makanan. Saya bilang udah dicantolin di pintu aja biar tetangga kiri kanan nyaman dengan keberadaan tamu-tamu yang datang, karena sejak Bapak Gembala di penjara, gerbang perumahan itu ditutup gitu, nggak boleh ada orang keluar masuk sembarangan. Pakai Gojek dikirim setiap hari, dan bahkan juga ada yang mengirimkan kebutuhan anak kami mulai dari pampers sampai sabun dan lain-lain, semua Tuhan sediakan. Nah, terus beberapa bulan kemudian, sebulan Bapak Gembala udah keluar dan saya masih belum mengerti apa sih maksud Tuhan, dan kami masih trauma dengan kejadian-kejadian yang ada. Saya masih
masih takut juga gitu kalau ada terjadi lagi, karena bukan hanya dipikirkan keluarga, pikirkan jemaat, pikirkan orang-orang yang sepuh, jemaat-jemaat yang sepuh yang harus nanti kena dampak dan saya pusing gitu, saya berkata seperti itu dalam hati. Tetapi lewat kejadian COVID-19 ini, suami saya boleh menjadi berkat. Dia merelakan dirinya untuk menjadi relawan di Rumah Sakit Harapan Sehat. Siapapun, mau agama sama Nasrani atau beda agama, silahkan Pak Dokter, kalau butuh saya untuk menjadi memberikan support semangat, saya bersedia. Sejak dia memberikan dirinya untuk menjadi relawan, dan juga beberapa teman-teman komunitas mengundang lewat Zoom, lewat IG, secara live. Di situ Tuhan mulai memberikan kepercayaan untuk menjadi untuk mensupport banyak orang. Dan beberapa akhir bulan ini, beberapa minggu-minggu ini menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di Jakarta, ada di Bali. Kemarin malam gereja GBI Senayan City, pimpinan digembalakan oleh anak dari Pak Niko, mengundang untuk Zoom, tapi coolnya yang ada di Mega Kuningan itu mengundang untuk cool. Dan besok hari Selasa juga di Bali via Zoom menjadi berkat juga, menceritakan kisah hidupnya. Dan saya bersyukur juga di tengah badai yang dihadapinya, di tengah rumah sakit karantina, dia tetap menulis buku dan hari ini menjadi berkat, sedang masuk dalam percetakan, dan nanti mungkin Bapak Gembala akan cerita banyak hal juga. Dan menjadi berkat lewat BNPB kemarin live di Zoom, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menjadi berkat. Dan menjadi banyak, sekarang kan zaman media sosial ya, jadi viral di media sosial. Beberapa teman-teman jadi tadi menghubungi juga karena berita ini untuk bersedia melayani dan lain sebagainya. Dan yang menjadi saya jadi mengerti gitu, oh maksud Tuhan itu seperti ini toh. Oh maksud Tuhan itu ternyata membawa ke pelayanan yang lebih besar lagi. Ke pelayanan yang menjadi membangun semangat orang-orang yang mengalami masalah seperti akhir-akhir ini COVID-19. Dan mari kita belajar, kembali lagi kepada renungan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Saya simpulkan bahwa bagaimana hidup bijaksana di akhir zaman. Yang pertama adalah orang, ciri-cirinya adalah orang yang berpikir maju ke depan, bukan berpikir pendek. Bahasa kerennya orang yang move on dari kehidupan masa lalunya. Baik anak remaja, anak pemuda yang mungkin ditinggal pacar hari ini, gak usah pusing. Mari kita rame-rame belajar move on. Pikirkan yang ada di depan, yang jauh lebih besar, yang akan Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang memiliki integritas. Dan yang ketiga, sebagai poin yang terakhir, orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Mari tutup Alkitab kita. Saya undang pemain musik, WL Singer, boleh sama-sama. Yesus pegang erat tanganku, engkau alasanku hidup. Mari kita naikkan referen pujian ini. Mari saya undang untuk boleh bersama-sama. Sama-sama boleh maju ke depan, boleh mempersiapkan diri. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, biarlah ini menjadi doa kita, bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa hidup menjadi orang yang bijaksana di akhir-akhir zaman ini. Haleluya Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku.
buat kebenaran berita firman Tuhan sore hari ini. Hidup. Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Terima kasih buat pesan firman-Mu. Kami siapkan diri untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Karena kami tahu ini adalah waktu-waktu di mana kami tidak mau sia-siakan. Kami mau pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan berjaga-jaga dalam hidup ini, mempersiapkan diri yang terbaik. Terus berpikir, bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga menjadi orang-orang yang luar dan dalamnya sama. Menjadi orang-orang yang jujur, berintegritas di hadapan Allah, di hadapan manusia. Jujur dengan keuangan kami, jujur dengan diri sendiri, jujur dengan sesama. Bahkan terlebih jujur di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan tunduk kepada otoritas Allah. Mempunyai waktu-waktu yang baik bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami boleh mengerti akan waktunya Tuhan. Kalau kami boleh membaca, melihat, merasakan zaman ini adalah zaman di mana sesungguhnya kami ada di ujung daripada akhir zaman. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami, tak seorang pun di antara kami yang ketinggalan dan ada di luar pesta bersama dengan anak domba Allah Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya kami adalah bagian orang-orang yang bijaksana. Berjaga-jaga, mempersiapkan diri, minyak dan juga pelita. Sehingga kami boleh bersama-sama dalam kebahagiaan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah pada petang hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi kami semuanya. Apa yang disampaikannya, biarlah sepatah dua patah kata akan terurai kuat di hati kami. Sehingga kami boleh menangkap akan kehendak Tuhan yang sempurna. Sehingga waktu yang sejenak ini sungguh kami tidak mau sia-siakan dan terbuang dengan percuma. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati buat firman Tuhan dan semua kita hari ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman gereja, apa yang Bu Lisa sampaikan tadi, saya perlu tegaskan, saya perlu dorong buat kita semuanya. Kita tahu bahwa saya pernah mengalami masa sulit itu di tengah-tengahnya, di tengah-tengah masa di mana mencekam-mencekamnya akan virus itu. Kalau sekarang rasanya orang kayaknya sudah gak begitu mencekam seperti di bulan di mana saya harus ada di karantina, saudara. Namun demikian saya tetap menyampaikan hal ini, saudara, tetap jangan kendor untuk bermasker, jangan kendor untuk jaga jarak, jangan kendor untuk tetap bersih. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan yang bersih, yang jaga bisa juga kena, tapi setidaknya kita sudah menjaga. Buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri. Saya itu tersisa rasa trauma sebetulnya, saudara. Tersisa rasa takut atau bahkan ketakutan di masa di mana saya sudah keluar sekalipun. Masih ada rasa takut, masih ada, saudara. Seringkali kalau ada orang telepon tanpa ada namanya, nomor asing, saya berpikir, aduh, siapa lagi yang mau cari saya? Karena saya itu orang jadi tahu semuanya. Orang jadi memantau semuanya, dokter itu kabupaten bisa tahu, saya pergi kemana tahu loh saudara. Jadi aduh gak nyaman banget, gak enak banget gitu, waktu-waktu semacam itu. Dan ketika saya sudah keluar pun juga sama, ada orang telepon tanpa ada namanya ya, saya itu mau angkat aja maju mundur kadang-kadang.
Tapi ya tetap aja angkat, saudara. Masih tersisa ketakutan ini, masih ada, saudara. Lalu pada satu malam saya duduk di hadapan Tuhan ya, bahasanya kita ini mendekat dengan Tuhan, berdoa gitu. Saya duduk dekat dengan Tuhan. Tuhan itu ngajarin bagus sekali. Beri dirimu untuk jadi berkat di tengah-tengah pandemi ini. Tapi saya itu karena ketakutan itu, saya nggak melangkah loh saudara. Tapi kemudian waktu berjalan, saya kemudian didorong kayak kuat sekali dorongan itu. Biar beri dirimu jadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah ini. Lalu kemudian ada orang telepon dari Badan Penanggulangan Bencana itu nasional, saudara. Ditelepon saya, karena saya sudah kemana-mana lah, sudah viral. Itu belakangnya, backgroundnya dia itu adalah Satuan Tugas COVID-19. Saya, aduh, ada orang telepon lagi, ini siapa lagi? Saya mau diapakan lagi? Justru dia minta untuk memberikan kesaksian peristiwa ini yang terjadi. Saya diundang komunitas-komunitas, beberapa orang, beberapa tempat, beberapa perkumpulan, bahkan juga kecamatan juga mengundang saya untuk menyampaikan akan setiap peristiwa yang terjadi tentang hal ini. Bagaimana keluar dari masalah COVID-19, saudara. Saya selalu berpikir, Tuhan, sebetulnya saya nggak suka diundang-undang semacam ini karena masih menyisakan hal itu, trauma. Tetapi saudara sekalian, ketika Tuhan rasanya bicara kuat sekali buat saya, untuk saya beri diri kepada orang-orang yang membutuhkan, dan saya memberikan kepada Dokter Diva, saya berkata, Dok, saya sediakan diri, saya siap untuk melayani siapapun yang butuh bantuan untuk saya layani. Saya support sampai hari ini kalau ada pasien yang membutuhkan sekali support, dorongan, jiwanya agak tertekan gitu. Saya dikasih nomor WA-nya, terus kemudian saya video call, saya mendoakan tidak peduli dari manapun, dari suku apapun dan dari agama apapun, saudara. Ternyata sekarang makin banyak, saudara. Dan dengan itu saya terjunkan diri saya, justru di situ Tuhan semakin bukakan hal-hal yang luar biasa. Yang saya tahu peristiwa yang pernah terjadi di bulan April dan Mei yang saya alami itu, hari ini saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Tapi kalau saya boleh pilih, sebetulnya saya nggak suka banget sudah di waktu itu. Tapi hari ini saya baru ngerti, ini adalah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, saudara. Saya dari hari yang sama bisa Zoom 2 kali, dari komunitas satu ke komunitas yang lain. Kemarin diundang dari yang Bu Lisa bilang, Senayan City, kemudian di Bali, saudara. Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pun mengundang saya. Itu berita jadi berita nasional, saudara, kemana-mana, saudara. Saya berkata, saya akan sediakan diri, diundang untuk menyampaikan itu. Asal permintaan saya satu hal harus dipenuhi. Mereka bertanya begini, yang BNPB ya, yang bukan komunitas Kristen kan, itu kan umum. Beliau berkata begini, saya berkata, saya minta satu permintaan saya. Kalau saya adalah pendeta, saya orang Kristen, saya akan menyampaikan dengan bahasa saya. Tolong jangan dipotong, tolong kalau bahasa-bahasa Kristen, misalnya puji Tuhan, campur tangan Tuhan, bahkan saya juga sertakan ayat, tolong jangan dipotong. Kalau itu diizinkan, saya akan mau diundang ke BNPB. Tapi kalau enggak diizinkan, lebih baik enggak. Sebab yang saya tahu, barang siapa malu mengakui Tuhan di depan banyak orang, maka Tuhan akan malu mengakui kita di depan Bapaknya. Karena itu, saudara sekalian, permintaan saya cuma satu. Kalau bahasa saya pakai boleh dengan bahasa Kristen saya, itu bahasa puji Tuhan dan sebagainya, supaya orang ngerti loh, ini adalah campur tangan Tuhan kok yang saya alami. Kalau itu boleh, saya akan lakukan. Kalau enggak, lebih baik enggak usah. Gitu. Mereka izinkan, saudara. Boleh Pak, silakan Pak, apa yang Bapak alami. Karena itu pengalaman enggak bisa diteorikan katanya. Jadi saya menyediakan diri, saudara. Mari jangan jadi Kristen itu yang abu-abu. Bicara integritas itu luar dan dalamnya sama. Saudara jangan takut, Pak, saudara. Mau takut apa sih hari-hari ini? Tapi jangan konyol, saudara. Tapi saya mengajak setiap kita, saudara, untuk kita ini menunjukkan bahwa kita jangan jadi orang yang abu-abu, saudara. Nah dari sini saya belajar
bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih mulia, jauh lebih luar biasa hari-hari ini. Dan saya hanya sampaikan kepada kita semuanya, jangan kendor. Kita ini sebagai anak-anak bangsa, ikuti aturan yang ada. Jaga jarak, ya jaga jarak, saudara. Pakai masker, ya pakai masker. Karena itu memang aturannya. Supaya dari gereja itu jadi contoh kemana-mana. Kiranya pesan singkat ini jadi berkat buat kita semuanya. Dan renungan firman Tuhan juga jadi berkat bagi kita semuanya. Tetap berjaga-jaga. Bicara 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh itu di dalam Injil Matius 25 itu, kalau saudara lihat ayat yang terakhir klimaksnya itu sedang berbicara tentang berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jaga akan kapan Tuhan datang, siapkan diri. Berjaga-jaga di tengah-tengah pandemi kayak begini, tetap menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Hindari makan yang sembarangan, hindari kerumunan, dan bahkan hindari hal-hal yang tidak menjadi berkat buat kita semuanya. Tetap memakai masker, tetap jaga jarak untuk saat ini, dan tetap bersih. Ayo tetap mencari Tuhan dengan giat dan punya integritas luar dan dalamnya sama. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat strategis seharusnya buat orang-orang percaya semakin sungguh-sungguh mencari akan Tuhan, saudara. Jangan bohongi Tuhan begini, saudara. Kalau saudara ke kafe bisa, ke pasar bisa, nongkrong untuk pesta bisa. Tapi ke gereja katanya masih takut, saudara. Itu kan jadi aneh, saudara. Padahal begitu jaraknya, begitu rupa. Atau bahkan Zoom juga sudah ke gereja gak pernah. Karena ketakutan, Zoom juga gak ikut, saudara. Saya mau kasih tahu ya, saudara, bagi kita semuanya. Mari kita belajar untuk punya integritas di hadapan Tuhan. Karena akan tiba waktunya, bahkan ini waktunya tiba, saudara. Setiap orang itu masing-masing akan memikul salibnya sendiri-sendiri, saudara. Saudara jangan wakilkan, ada Pak Gembala kok, dia yang akan tolong memikulkan salib saya. Nothing, gak bisa seperti itu. Oh suami saya yang cinta Tuhan kok, dia pendoa syafaat di gereja, nyumbang banyak gereja. Dengar baik-baik, saudara gak akan bisa numpang untuk suami atau istri atau keluarga yang cinta Tuhan, gembala sekalipun. Semua kita masing-masing akan memikul salibnya sendiri-sendiri. Maka sebab itu saudara mesti punya integritas di hadapan Tuhan. Berbakti, mencari Tuhan. Karena yang akan menyetop hubungan kita dengan Tuhan, yang paling sederhana, itu lewat ketika kita tidak berbakti kepada Tuhan, saudara. Itu akan hal yang mudah, punya ukuran, akan menjauhkan, merenggangkan kita dari kasih Tuhan, saudara. Makanya saya selalu berbicara sama anak-anak muda. Kalau kamu punya pacar, dan pacarmu itu menjauhkanmu dari Tuhan, cut saja. Potong saja, nggak usah lanjutkan. Tapi pacar yang benar adalah seharusnya mendekatkan diri, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Makanya ukurannya gampang, ini dari Tuhan apa bukan pacar saya? Mendekatkan atau menjauhkan? Kalau makin menjauhkan, cut saja. Lebih baik cari yang lain, yang makin cinta dengan Tuhan. Jadi ukurannya sederhana saja. Kalau punya pacar, harus makin dekat dengan Tuhan. Tapi punya pacar makin jauh dari Tuhan. Dengar baik-baik ya, lebih baik jangan dilanjutkan. Karena ini berbicara integritas. Yuk kita sama-sama akhiri dalam doa berkat. Yesus pegang erat tanganku. Biarlah berita ini bergema di mana-mana. Menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri berintegritas. Dan tahu waktunya Tuhan, terus berpikir ke depan. Mari angkat suara, angkat tangan kita. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Berkata bersama-sama, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Oh Bapa, jangan tinggalkan aku,
Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Amin, amin, amin. Engkau melihat hati di setiap kami. Engkau melihat wajah setiap kami. Dan bahkan setiap orang yang sungguh-sungguh mencari akan Tuhan. Engkau tidak akan pernah melewatkan setiap kami. Tapi kami tahu Engkau akan meluputkan kami dari segala bentuk mara bahaya, kerugian, bentuk kecelakaan, bentuk-bentuk yang hendak merugikan hidup kami yang bukan daripada Tuhan. Pasti akan dilalukan lewat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pendidikan yang indah kepada kami semuanya. Dan pesan daripada firman-Mu hari ini. Betapa pentingnya kami harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri dalam hidup ini untuk terus bergerak dan berpikir maju. Orang berintegritas dan punya waktu atau mengikuti waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak seorang pun yang tidak diberkati hari ini. Semua kami dijamah oleh Tuhan dengan jamahan yang sempurna. Dari depan sampai belakang. Bahkan para hamba-hamba dan para pelayan-pelayan. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Ini adalah umat penggembalaanmu sendiri. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa tuntunan-Mu. Karena itu Tuhan, kami beri diri, merelakan diri kami, bahkan kami membawa hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, pimpin dan kelola hidup kami. Supaya sungguh-sungguh hidup yang kami hidupi adalah Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Buat sepanjang hari Sabat ini, baik pagi maupun sore ini, semua kami sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hari esok dan hari-hari yang akan datang, kami akan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di setiap hari-hari hidup kami. Tuhan, biarlah hidup ini jadi berkat. Karena hidup ini sungguh-sungguh bermakna jikalau kami berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Sesama kami yang paling dekat adalah keluarga. Karena itu terima kasih Tuhan buat hari ini. Cinta kasih-Mu, perlindungan-Mu, proteksi-Mu sempurna atas kami. Bahkan juga atas kota di mana kami tinggal. Kami mengasihi kota kami, Banjaran, Slawi, Tegal dan sekitarnya di mana kami ada. Bahkan sampai di desa-desanya. Kami mengasihi kota ini. Sebab Engkau telah menaruhkan kami. Dan kami boleh ada di kota ini. Itu berarti kami harus menjaga menara. Kami harus menjaga di pintu-pintu gerbang. Supaya kami boleh mewartakan cinta Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Kami juga mengasihi bangsa kami. Kami mengasihi pemerintah yang ada. Kami melepaskan berkat bagi mereka. Yang duduk untuk memutuskan keputusan-keputusan penting. Mulai dari presiden, wakil, dan semua jajarannya, bahkan sampai yang terendah. Bahkan juga Tuhan, kemelut yang sedang terjadi, kabut hitam yang sedang mewarnai atas bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa karena pandemi ini. Kami mau ingat bahwa kami tidak akan menempatkan pandemi di atas segala-galanya dan menjadi orang yang ketakutan. Tetapi kami menempatkan anak domba Allah Yesus Kristus yang melampaui dari segala pandemi yang sedang terjadi. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan gereja Betel Indonesia, Banjaran, di mana kami berbakti. Kami ditanam, kami bertumbuh, kami berbuah. Biarlah melalui wadah ini, kami boleh makin didewasakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami semuanya. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Cintanya daripada Yesus Kristus Allah Sang Putra, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas kalian kami. Dan kami akan diangkat dalam kemuliaan-Mu bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu di awan-awan yang permai.
Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan permohonan ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat, katakan sama-sama. Amin, amin dan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.